Saya atas nama Rosita Sari selaku pemateri pertama. Saya atas nama Sulamin Trawan sebagai pemateri kedua. Saya atas nama Zulkifli selaku pemateri ketiga. Saya atas nama Ninur Ramadhani sebagai pemateri keempat. Saya Anjalfira Martina Nur Dadam sebagai pemateri kelima. Saya atas nama Hasni sebagai pemateri keenam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami, mahasiswa dari Institut Agama Islam IAIN Bone, Fakultas Syariah dan Hukum Islam, Prodi Hukum Tata Negara Kelompok 3. Video ini kami buat sebagai pemenuhan tugas akhir dari mata kuliah Perkembangan Hukum Pemerintahan Daerah dengan dosen pengampu Ibu Marjana Fahri, SST MS. Silakan simak video kami berikut ini. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Rosita Sari selaku pemateri pertama. Di sini saya akan menjelaskan terkait pengertian dari pemerintahan daerah, pengertian dari pemerintah daerah dan juga pengertian dari otonomi daerah. Serta saya akan menjelaskan mengenai asas-asas yang terdapat dalam otonomi daerah serta prinsip-prinsip otonomi daerah. Baik, langsung saja. Pada materi yang pertama, bagian pengertian atau definisi, di mana banyak orang yang tidak dapat membedakan terkait pengertian dari pemerintahan daerah dan pengertian dari pemerintah daerah. Pemerintahan daerah menurut Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 merupakan penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, sedangkan yang dimaksud dengan pemerintah daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Nah, itu tadi terkait penjelasan dari pemerintahan daerah dan juga pemerintah daerah. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai pengertian dari otonomi daerah menurut Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015. Otonomi daerah merupakan hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur serta mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, otonomi daerah dapat dipahami sebagai wewenang atau kekuasaan pada suatu wilayah atau daerah yang mengatur dan mengelola untuk kepentingan wilayah atau daerah masyarakat itu sendiri. Adapun pengertian dari otonomi daerah menurut para ahli, yang pertama yaitu menurut Mariun. Menurut Mariun menjelaskan bahwa otonomi daerah adalah kewenangan atau kebebasan yang dimiliki oleh pemerintah daerah. Kebebasan tersebut memungkinkan mereka untuk membuat sebuah inisiatif sendiri. Inisiatif tersebut akan digunakan untuk mengatur daerahnya. Bukan hanya mengatur, namun juga dapat diperuntukkan untuk mengoptimalkan daerahnya, seperti mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki oleh daerah tersebut. Nah, berikutnya menurut pendapat Vincent Lemieux. Menurut Vincent Lemieux, otonomi daerah adalah sebuah kebebasan atau kewenangan. Kedua arti tersebut mengarah pada hal-hal yang berkaitan dengan politik. Contohnya dalam pembuatan keputusan politik seperti administrasi yang memang telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai materi yang kedua, yaitu terkait asas-asas otonomi daerah, di mana asas otonomi daerah terbagi menjadi 3 asas. Yang pertama yaitu desentralisasi, yang kedua dekonsentrasi, dan yang ketiga yaitu tugas pembantuan. Yang pertama, desentralisasi.
Desentralisasi merupakan penyerahan urusan pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom berdasarkan asas otonomi. Desentralisasi ini juga dapat diartikan sebagai suatu sistem yang berbeda atau kebalikan dari sistem sentralisasi yang terpusat. Inti dari desentralisasi pemerintahan daerah ini bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah pemerintah daerah dan DPRD. Maka demikian pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota dapat mengatur serta mengurus sendiri pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Nah, berikutnya yaitu asas dekonsentrasi. Asas dekonsentrasi di sini merupakan pelimpahan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat kepada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat, kepada instansi vertikal di wilayah tertentu, dan atau kepada gubernur, bupati, wali kota sebagai penanggung jawab urusan pemerintahan umum. Nah, yang dimaksud dalam instansi vertikal di sini yaitu perangkat kementerian atau pemerintah lembaga non-kementerian yang mengurus urusan pemerintahan yang tidak diserahkan kepada daerah otonom dalam wilayah tertentu dalam rangka dekonsentrasi. Nah, asas yang terakhir yaitu tugas pembantuan. Adapun pengertian dari tugas pembantuan adalah penugasan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah otonom untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat atau dari pemerintah daerah provinsi kepada daerah kabupaten atau kota untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah provinsi. Itu tadi terkait asas otonomi daerah. Selanjutnya kita beralih pada materi yang ketiga yaitu mengenai prinsip otonomi daerah. Prinsip otonomi daerah yang pertama yaitu prinsip otonomi seluas-luasnya. Prinsip otonomi seluas-luasnya memiliki arti bahwa suatu daerah akan diberikan sebuah wewenang. Kewenangan tersebut dipakai untuk mengatur serta mengurus urusan rumah tangganya sendiri. Kewenangan ini juga membuat daerah dapat mengatur pemerintahannya sendiri, namun harus tetap sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang kedua yaitu prinsip otonomi nyata. Berdasarkan prinsip otonomi nyata, suatu daerah akan diberikan sebuah wewenang. Kewenangan tersebutlah yang digunakan untuk menangani urusan dari pemerintahan. Urusan tersebut didasarkan dari sebuah tugas, wewenang, dan kewajiban. Ketiga hal tersebut secara nyata sudah ada dan memiliki potensi untuk terus tumbuh dan berkembang serta hidup sesuai dengan potensi dari daerah tertentu. Nah, berikutnya prinsip otonomi yang terakhir yaitu prinsip otonomi yang bertanggung jawab. Prinsip otonomi daerah yang bertanggung jawab ini memiliki makna dalam suatu sistem penyelenggaraan pemerintahan. Prinsip ini harus disesuaikan serta diperhatikan mengenai tujuan dan maksud dari pemberian otonomi. Tujuan-tujuan yang akan dicapai menurut prinsip otonomi yang bertanggung jawab adalah mampu dan dapat memberdayakan daerah-daerahnya masing-masing. Ini dilakukan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat yang luas. Baik, perkenalkan nama saya Sulamin Trawan. Di sini saya sebagai pemateri kedua akan menjelaskan mengenai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1945. Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal 23 November 1945 yang terdiri dari 6 pasal. Alasan pembentukannya yaitu setelah dikeluarkannya maklumat nomor 10 tahun 1945 yang mengubah kedudukan Komite Nasional Indonesia Pusat dari pembantu presiden menjadi badan legislatif yang tugasnya sehari-hari dilakukan oleh Badan Pekerja atau BPKNIP. Pada tanggal 30 Oktober 1945, Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat mengeluarkan pengumuman nomor 2 mengenai rancangan undang-undang tentang kedudukan Komite Nasional Daerah. Berdasarkan usul RUU tersebut yang kemudian disetujui oleh pemerintah, maka pada tanggal 23 November 1945 ditetapkanlah menjadi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1945. Beberapa faktor politis lain yang mendorong lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1945 menurut catatan KAHIM adalah: pertama, secara umum untuk menertibkan KNID; kedua, untuk membuka jalan bagi pemerintah pusat melakukan pengawasan terhadap KNID; ketiga, untuk menjamin keserasian dalam pelaksanaan kegiatan antara pusat dan daerah;
daerah. Keempat, untuk mengurangi unsur kekuatan KNID yang menentang pemerintah pusat. Kemudian dasar hukum pembentukan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1945, yaitu pasal 18 dan pasal 20 Undang-Undang Dasar 1945 dan Maklumat Wakil Presiden Nomor 10 tanggal 16 Oktober 1945. Adapun pembahasan dan isi Undang-Undang Dasar yaitu mengatur tentang kedudukan Komite Nasional Daerah. Di dalam pasal 1 ditegaskan bahwa Komite Nasional Daerah diadakan kecuali di daerah Surakarta dan Yogyakarta, di Karesidenan, di kota berotonomi, kabupaten dan lain-lain daerah yang dianggap perlu oleh Menteri Dalam Negeri. Komite Nasional Daerah yang menjadi badan perwakilan rakyat daerah yang bersama-sama dengan dan dipimpin oleh kepala daerah menjalankan pekerjaan mengatur rumah tangga daerahnya. Oleh KND dipilih beberapa orang, sebanyak-banyaknya 5 orang sebagai badan eksekutif yang bersama-sama dengan dipimpin oleh kepala daerah menjalankan pemerintahan sehari-hari di daerah itu. Ketua KND lama harus diangkat sebagai wakil ketua badan yang dimaksudkan dalam pasal 2 dan 3. Adapun wewenang badan perwakilan rakyat daerah meliputi 3 hal, yaitu yang pertama membuat peraturan-peraturan untuk kepentingan daerahnya, kedua membantu menjalankan peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah dari tingkat yang lebih tinggi daripadanya, dan yang ketiga membuat peraturan mengenai masalah yang didelegasikan oleh undang-undang umum, tetapi peraturan tersebut harus disahkan lebih dulu oleh pemerintah yang tingkatannya lebih tinggi. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1945, ada 2 jenis pemerintahan daerah, yaitu pemerintahan yang memiliki KNID dan pemerintahan yang tidak memiliki KNID. Pemerintahan daerah yang memiliki KNID adalah pemerintahan daerah yang otonom yang berhak mengatur rumah tangganya sendiri, yakni karesidenan, kota, kabupaten atau daerah lain yang mendapat persetujuan Menteri Dalam Negeri. Sedangkan pemerintahan di daerah lain seperti provinsi, kecuali Sumatera, Kewedanan dan kecamatan tidak memiliki KNID sehingga daerah-daerah tersebut sepenuhnya diperlakukan sebagai wilayah administratif. Kemudian menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1945, susunan pemerintahannya bersifat dualistik karena ada 2 penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pertama, pemerintahan yang dilakukan bersama-sama oleh KNID, badan eksekutif dan kepala daerah, dan yang kedua, penyelenggaraan urusan pemerintahan lainnya dilakukan oleh kepala daerah yang terlepas dari KNID dan badan eksekutif. Kemudian materi kedua yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948. Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal 10 Juli 1948 yang terdiri dari 5 bab dan 47 pasal. Alasan pembentukannya berdasarkan pasal 8 Undang-Undang Dasar bahwa perlu ditetapkan undang-undang yang menetapkan pokok-pokok tentang pemerintahan sendiri di daerah-daerah yang berhak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Kemudian dasar hukum pembentukan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 yaitu pasal 5 ayat 1, pasal 18, pasal 20 ayat 1 dan pasal 4 aturan peralihan Undang-Undang Dasar dan Maklumat Wakil Presiden Nomor 10 tanggal 16 Oktober 1945. Kemudian pembahasan isi undang-undang. Di dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948, sistem yang dianut ialah bahwa pada tiap-tiap daerah otonom dalam undang-undang pembentukannya diperinci wewenang yang diserahkan kepada daerah dan segala yang tidak disebutkan dalam perincian itu tetap termasuk wewenang pemerintah pusat. Asas yang dikembangkan melalui undang-undang ini adalah asas demokrasi liberal. Menurut undang-undang ini, pemerintah daerah terdiri dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Dewan Pemerintahan Daerah. Jabatan kepala daerah sebagai wakil pemerintah pusat di daerah yang karena jabatannya menjadi ketua atau anggota DPD. DPD yang menjalankan pemerintahan sehari-hari dibentuk menurut dasar perwakilan berimbang yang mencerminkan aliran-aliran dalam dewan-dewan pilihan rakyat umumnya. DPD baik secara kolegial sebagai suatu kesatuan maupun masing-masing anggotanya sendiri bertanggung jawab kepada DPRD. Kepala daerah selaku ketua DPD merangkap anggota DPD walaupun diangkat oleh pemerintah pusat, tetapi pengangkatannya diambil dari calon-calon yang dimajukan oleh DPRD. DPRD berhak mengusulkan pemberhentian seorang kepala daerah kepada pusat. Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948, badan legislatif dan eksekutif terpisah satu sama lain. Pemerintahan sehari-hari dijalankan oleh DPD yang bertanggung jawab kepada DPRD yang dapat memberhentikannya berdasarkan pertanggungjawaban ini. Kepala daerah hanya mempunyai kewenangan khusus menandatangani keputusan DPRD atau DPD yang bersangkutan untuk diumumkan agar dapat berlaku, dan dalam hal ini kepala daerah dapat menahan berlakunya surat keputusan daerah yang bersangkutan bila dianggapnya bertentangan dengan kepentingan umum atau peraturan yang lebih tinggi tingkatannya.
Kemudian, menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948, kepala daerah berdasarkan pasal peralihan undang-undang ini masih diangkat oleh pemerintah pusat, dan kepala daerah tersebut melakukan pengawasan atas jalannya pemerintahan daerah dengan hak mempertanggungjawabkan keputusan-keputusan daerah yang bersangkutan apabila perlu dengan seketika. Selain itu, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 menganut asas otonomi material dan formal sekaligus. Menurut penjelasan undang-undang bahwa sebanyak-banyaknya kewajiban urusan pemerintah akan diserahkan kepada daerah. Hal-hal yang menjadi urusan rumah tangga daerah ditetapkan dalam undang-undang pembentukannya, itu dalam pasal 23. Kemudian menurut pasal 28 ayat 1, DPRD membuat peraturan daerah tetapi dilarang membuat hal-hal yang telah diatur oleh peraturan pemerintah atau perda yang lebih tinggi. Sebaliknya, menurut ayat 3, peraturan daerah yang lebih atas tidak boleh mengatur hal-hal yang termasuk dalam urusan rumah tangga daerah yang lebih rendah tingkatannya. Peraturan daerah menjadi tidak berlaku lagi jika hal-hal yang diatur di dalamnya kemudian diatur di dalam undang-undang, peraturan pemerintah atau perda yang lebih tinggi, dan perda tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, peraturan pemerintah atau perda yang lebih tinggi tingkatannya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Zulkifli selaku pemateri ketiga akan membahas tentang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1997 tentang pokok-pokok pemerintahan daerah dan Perpres Nomor 6 Tahun 1959. Pada periode ini berlaku Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957 tentang pokok-pokok pemerintahan daerah yang disebut juga Undang-Undang tentang pokok-pokok pemerintahan tahun 1956. Undang-undang ini menggantikan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1948 dan Undang-Undang NIT Nomor 44 Tahun 1950. Alasan pembentukan: diperlukan aturan tentang pokok-pokok pemerintahan daerah yang berhak mengurus rumah tangganya sendiri yang sesuai dengan perkembangan ketatanegaraan dan negara kesatuan. Kemudian dasar hukum pembentukan: Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957 disusun berdasarkan aturan Undang-Undang Dasar Sementara Tahun 1950 pada pasal 89, 131, 132, dan 133. Namun dalam perjalanan waktu, peraturan tersebut mengalami perubahan pada tahun 1959 dan 1960 karena menyesuaikan dengan sistem ketatanegaraan Republik Indonesia. Kemudian isi pembahasan undang-undang. Secara umum, Indonesia memiliki dua jenis daerah berotonomi, yaitu daerah otonom biasa yang disebut swatantra dan daerah otonom khusus yang disebut dengan daerah istimewa. Masing-masing daerah berotonomi tersebut memiliki 3 tingkatan dan nomenklatur yang berbeda-beda, yaitu tingkatan nomenklatur daerah otonom biasa dan tingkatan otonom dan tindakan nomenklatur daerah otonom khusus yang kemudian tercantum dalam PowerPoint kami. Selanjutnya akan kami bahas tentang badan pemerintahan. Undang-undang pembentukan menentukan bahwa pemerintah lokal menggunakan nomenklatur pemerintah daerah. Pemerintah lokal terdiri dari legislatif, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD, eksekutif, dan Dewan Pemerintah Daerah atau DPD. DPRD mengatur dan mengurus segala urusan rumah tangga daerahnya kecuali ditentukan lain dengan undang-undang. Pemilihan dengan penggantian anggota DPRD diatur dengan undang-undang tersendiri. Masa jabatan anggota DPRD adalah 4 tahun. Masa jabatan anggota pengganti antar waktu hanya untuk sisi masa 4 tahun tersebut. Jumlah anggota DPRD tersebut ditetapkan dalam undang-undang pembentukan dengan dasar perhitungan jumlah penduduk tertentu. Ketua dan wakil ketua DPRD dipilih oleh dan dari anggota DPRD. DPD menjalankan keputusan-keputusan DPRD. Anggota DPD dalam menjalankan tugasnya secara bersama-sama bertanggung jawab kepada DPRD dan wajib memberi keterangan-keterangan yang diminta oleh DPRD. DPD dipilih oleh DPRD dengan memperhatikan pertimbangan komposisi kekuatan politik dalam DPRD. Masa jabatan anggota DPD sama seperti masa jabatan DPRD yang bersangkutan. Penjelasan lain, kepala daerah dipilih, diangkat, dan diberhentikan menurut aturan yang ditetapkan dengan undang-undang tersendiri. Untuk sementara waktu, kepala daerah dipilih oleh DPRD dengan syarat-syarat tertentu dan disahkan oleh Presiden. Untuk kepala daerah dari tingkat ke-1 atau menteri dalam negeri atau penguasa yang ditunjuk olehnya. Untuk kepala daerah dari tingkat ke-2 dan ke-3. Kepala daerah dipilih untuk 1 masa jabatan DPRD atau bagi mereka yang dipilih antar waktu guna mengisi lowongan kepala daerah untuk sisa masa jabatan tersebut. Kepala daerah istimewa diangkat dari calon yang diajukan oleh DPRD dari keturunan berkeluarga yang berkuasa di daerah itu pada zaman Republik dengan mempertimbangkan syarat tersebut, dan diangkat serta diberhentikan oleh Presiden bagi daerah istimewa tingkat 1 atau menteri dalam negeri atau penguasa yang ditunjuk olehnya bagi daerah istimewa tingkat 2 dan 3. Untuk daerah istimewa dapat diangkat wakil kepala daerah istimewa dengan tata cara seperti kepala daerah istimewa. Kepala dan wakil kepala daerah istimewa karena jabatannya adalah berturut-turut menjadi ketua serta anggota dan wakil
ketua serta anggota dari Dewan Pemerintah Daerah. Selanjutnya, pemerintah daerah menurut penetapan Presiden Undang Nomor 6 Tahun 1959. Penetapan Presiden atau Perpres Nomor 6 Tahun 1959 ditetapkan berlaku pada tanggal 7 November tahun 1959. Perpres ini bertitik berat pada kestabilan dan efisien pemerintah daerah dengan memasukkan elemen-elemen baru antara lain pemusatan pemimpin pemerintahan di tangan kepala daerah. Kemudian kita akan membahas tentang alasan pembentukan. Diperlukan peraturan yang mengatur penyerahan tugas-tugas pemerintah pusat dalam bidang pemerintahan umum, pembantuan pegawai negeri dan penyerahan keuangannya kepada pemerintah daerah. Kemudian kita beralih kepada dasar hukum pembentukan. Yang pertama adalah pasal 1 ayat 1 ayat 89, 131 dan 132. 142 Undang-Undang Dasar Sementara tahun 1950 Republik Indonesia. Kemudian pada pasal 31, pasal 32 dan pasal 55 Undang-Undang tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah tahun 1956 atau Lembar Negara tahun 1957 nomor 6. Selanjutnya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1956, Lembaran Negara tahun 1956 Nomor 22. Kemudian kita akan beralih kepada isi pembahasan undang-undang sistem politik pada masa berlakunya Perpres Nomor 6 Tahun 1959 tentang pemerintah daerah ini. Sistem politik nasional didasarkan pada demokrasi terpimpin, sehingga sistem pemerintahan daerah juga mengikuti ke arah kebijakan demokrasi ini. Tuntutan otonomi seluas-luasnya bergeser kepada keharusan demokrasi sesuai dengan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan, perwakilan dan pada waktu itu diberi etiket demokrasi terpimpin. Badan pemerintah dalam perjalanan waktu, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957 mengalami perubahan pada tahun 1959 dan tahun 1960 karena menyesuaikan dengan sistem ketatanegaraan Republik Indonesia. Penyesuaian pada tahun 1959 dilaksanakan dengan penetapan Presiden Nomor 6 Tahun 1959. Menurut penetapan Presiden Nomor 6 Tahun 1959, pemerintah daerah terdiri dari eksekutif atau kepala daerah dengan dibantu Badan Pemerintah Harian atau BPH dan legislatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD. DPD dihapuskan dan diganti dengan BPH yang berfungsi sebagai badan penasihat bagi kepala daerah. Selanjutnya, kepala daerah diangkat dan diberhentikan oleh Presiden bagi daerah tingkat 1 dan Menteri Dalam Negeri dan otonomi daerah bagi daerah tingkat 2 dengan syarat tertentu. Selanjutnya, kepala daerah dapat diangkat baik dari calon yang diajukan DPRD maupun dari calon yang diusulkan DPRD. Masa jabatan kepala daerah sama seperti masa jabatan DPRD. Kepala daerah adalah pegawai negara yang karenanya tidak dapat diberhentikan karena keputusan DPRD. Selanjutnya, kepala daerah istimewa diangkat dari keturunan keluarga yang berkuasa menjalankan pemerintahan di daerah pada zaman sebelum Republik Indonesia dengan syarat tertentu dan diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. Untuk daerah istimewa dapat diangkat wakil kepala daerah istimewa dengan cara yang sama dengan kepala daerah istimewa. Selanjutnya, BPH terdiri dari 3 sampai 5 anggota kecuali yang berasal dari anggota DPD. Dari anggota DPD sebelumnya, anggota BPH diangkat dan diberhentikan menurut aturan yang ditetapkan Mendagri dan Otda. Perkenalkan, nama saya Andi Nur Ramadhani, saya pemateri keempat akan membahas mengenai Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965 dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965 tentang pokok-pokok pemerintah daerah merupakan upaya pemerintah melaksanakan pembuatan pemerintah daerah tingkat 3 selekas mungkin. Undang-undang ini mempunyai persamaan mendasar dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957 dalam menjalankan prinsip otonomi, tetapi segala keseluruhan urusan yang diselenggarakan oleh daerah otonomi pada dasarnya bersumber dari penyerahan urusan dari pusat. Jadi inisiatif daerah dalam mengurus urusan-urusan tertentu hampir dapat dikatakan tidak ada. Selanjutnya itu alasan pembentukan. Undang-undang ini dibuat untuk penghapusan otonomi khusus secara sistematis dan diseragamkan dengan daerah otonomi biasa dalam rangka melaksanakan prinsip otonomi yang seluas-luasnya kepada daerah. Selain itu, untuk mempersiapkan pembentukan daerah otonom tingkat 3 di seluruh wilayah Indonesia. Adapun dasar hukum dari undang-undang ini, yang pertama itu pasal 1 ayat 1, pasal 5 ayat 1, pasal 18 dan pasal 20 ayat 1 Undang-Undang Dasar tahun 1945. Yang kedua yaitu ketentuan MPRS nomor 2
garing MPRS garing tahun 1960, ketetapan MPRS nomor 4 garing MPRS garing tahun 1963, ketetapan MPRS nomor 5 garing MPRS garing tahun 1965, selanjutnya ketetapan MPRS nomor 6 garing MPRS garing tahun 1965, dan yang terakhir yaitu TAP MPRS nomor 7 garing MPRS garing 1965. Adapun pembahasan isi undang-undang dalam undang-undang ini, yang pertama yaitu mengatur tentang tingkatan daerah. Menurut pasal 2 ayat 1 Undang-Undang nomor 18 tahun 1965, seluruh wilayah Indonesia, Republik Indonesia dibagi dalam daerah-daerah yang berhak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri dan tersusun dalam 3 tingkatan. Yang pertama yaitu provinsi dan atau kota raja sebagai daerah tingkat 1 dan sekurang-kurangnya itu terdiri dari 7 orang. Yang kedua kabupaten atau kota madya sebagai daerah tingkat 2 dan anggotanya sekurang-kurangnya itu 5 orang. Dan yang ketiga yaitu kecamatan dan atau kota praja sebagai daerah tingkat 3 dan sekurang-kurangnya terdiri dari 3 orang. Selanjutnya itu susunan pemerintah daerah. Susunannya ini terdiri dari kepala daerah dan DPR. Kepala daerah dalam menjalankan pemerintahan sehari-hari dibantu oleh wakil kepala daerah dan badan pemerintahan harian. Selanjutnya DPRD mempunyai pimpinan yang terdiri dari seorang ketua dan beberapa wakil ketua yang jumlahnya menjamin poros nasakom. Penyelenggaraan administrasi yang menyangkut seluruh tugas pemerintah daerah dilakukan oleh sekretaris daerah yang dikepalai oleh sekretaris daerah. Pemerintah daerah ini berhak dan berkewajiban untuk mengatur dan mengurus rumah-rumah daerahnya. Jumlah anggota DPRD ditetapkan dalam Undang-Undang Pembentukan Daerah dengan dasar perhitungan jumlah penduduk tertentu. Adapun masa jabatan dari anggota DPRD adalah 5 tahun, di mana pemilihan, pengangkatan dan penggantian anggota DPRD diatur di dalam undang-undang tersendiri. Pimpinan DPRD dalam menjalankan tugasnya mempertanggungjawabkannya kepada kepala daerah. Dengan kata lain, kewenangan DPRD tidaklah begitu penting karena undang-undang tersebut menganggap bahwa DPRD bukanlah pemegang kekuasaan yang utama dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Selanjutnya dalam menjalankan pemerintahan sehari-hari, kepala daerah itu dibantu oleh wakil kepala daerah dan badan pemerintah harian atau BPH. Walaupun keduanya ini menyandang posisi sebagai pembantu kepala daerah, terdapat perbedaan yang sangat prinsipil, yaitu kata dibantu pada wakil kepala daerah secara otomatis dapat melakukan kewenangan-kewenangan dari kepala daerah jika kepala daerah ini tidak dapat melaksanakan kewenangannya. Juga dapat menggantikan posisi kepala daerah jika kepala daerah meninggal dunia atau diberhentikan, sementara BPH itu tidak demikian. Adapun undang-undang yang kedua yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang pokok-pokok pemerintah di daerah. Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal 23 Juli tahun 1974. Dinamakan Undang-Undang tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah karena dalam undang-undang ini diatur tentang pokok-pokok penyelenggaraan pemerintahan yang menjadi tugas pemerintahan pusat di daerah, yang berarti bahwa dalam undang-undang ini diatur pokok-pokok penyelenggaraan urusan pemerintahan berdasarkan asas desentralisasi, dekonsentrasi dan juga tugas pembantuan. Adapun alasan pembentukan dari undang-undang ini adalah untuk menjamin terselenggaranya tertib pemerintahan. Maka dari itu wilayah NKRI dibagi atas daerah besar dan daerah kecil, baik yaitu yang bersifat otonom maupun yang bersifat administratif. Selain itu, untuk menjamin hubungan yang serasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, maka diarahkan pada pelaksanaan otonomi daerah yang nyata dan bertanggung jawab dalam perkembangan dan pembangunan daerah yang diselenggarakan dengan asas dekonsentrasi, desentralisasi dan juga tugas pembantuan.
Selanjutnya itu dasar hukum. Dasar hukum pembuatan undang-undang ini diantaranya yaitu pasal 5 ayat 1, pasal 18, pasal 20 ayat 1 di dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945 dan ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia nomor 4/MPR/1973 tentang GBHN dan TAP MPR nomor 5/MPR/1973 tentang peninjauan produk-produk yang berupa ketetapan-ketetapan MPRS RI. Selanjutnya itu perubahan isi undang-undang ini. Yang pertama itu tingkatan daerah. Menurut undang-undang ini, secara umum Indonesia dibagi menjadi satu macam daerah otonom sebagai pelaksanaan asas desentralisasi dan wilayah administratif sebagai pelaksanaan asas dekonsentrasi. Penyebutan wilayah administratif dan daerah otonom itu disatukan. Daerah otonom tingkat pertama disebut sebagai daerah tingkat pertama atau Dati 1 atau daerah khusus ibu kota atau daerah istimewa. Selanjutnya itu daerah otonom tingkat kedua disebut daerah tingkat 2 atau Dati 2. Selanjutnya wilayah administrasi dibagi menjadi yang pertama itu tingkat 1, tingkat pertama disebut provinsi atau ibu kota negara, tingkat 2 disebut kabupaten atau kota madya, tingkat 2A disebut wilayah administratif dan tingkat ketiga disebut kecamatan. Adanya wilayah-wilayah administratif ditandai dengan adanya atau dibentuknya instansi pusat seperti Kanwil atau Kandep dan dari level provinsi hingga kabupaten atau kota. Susunan teritorial di daerah menggunakan sistem daerah bertingkat. Yang kedua yaitu prinsip otonomi daerah. Prinsip pemberian otonomi yang seluas-luasnya telah ditinggalkan, diubah menjadi prinsip otonomi daerah yang nyata dan bertanggung jawab dan dapat menjamin perkembangan dan pembangunan daerah yang dilaksanakan bersama-sama dengan asas dekonsentrasi. Asas dekonsentrasi bukan sekedar pelengkap terhadap asas desentralisasi, tetapi sama pentingnya dalam penyelenggaraan pemerintah di daerah. Selanjutnya itu susunan pemerintah daerah. Dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan pemerintah daerah terdiri dari kepala daerah dan juga DPRD. Undang-undang ini mendudukkan fungsi-fungsi kepala daerah begitu kuat dan dominan dalam penyelenggaraan pemerintah daerah dibandingkan dengan DPRD, baik dalam hal proses pencalonan dan pengangkatannya, pertanggungjawaban dan kewenangannya dalam hal fungsinya sebagai kepala daerah otonom dan sebagai kepala wilayah administratif. Dalam tataran teoretik yuridis disebutkan bahwa antara kedua lembaga tersebut memiliki pembagian tugas yang jelas dan dalam kedudukan yang sama tinggi antara kepala daerah dengan DPRD, yaitu kepala daerah memimpin eksekutif dan DPRD bergerak dalam bidang legislatif. Tetapi dalam praktiknya ternyata kepala daerah lebih mendominasi dan seolah-olah mempunyai kedudukan yang lebih tinggi daripada DPRD. Saya, Andi Alfira Magfira Nur Adam, sebagai pemateri kelima yang akan membahas mengenai Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Yang pertama adalah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah. Pembentukan undang-undang ini merupakan upaya untuk menata sistem pemerintahan di Indonesia yang sebelumnya masih mengalami kekurangan, kelemahan, dan menghambat demokratisasi di daerah. Oleh karena itu, di dalam undang-undang ini terdapat beberapa perbaikan dan perubahan, antara lain menguatnya peran dan fungsi DPRD, termasuk adanya pertanggungjawaban kepala daerah terhadap DPRD dan dihilangkannya beberapa ketentuan-ketentuan yang memandulkan prinsip demokrasi di daerah. Selanjutnya yaitu alasan pembentukan, yaitu karena adanya ketidaksesuaian prinsip penyelenggaraan otonomi daerah dan adanya penyeragaman nama, bentuk, susunan, dan kedudukan pemerintahan desa yang tidak sesuai dengan jiwa Undang-Undang Dasar 1945 yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang pokok-pokok pemerintahan di daerah.
Dasar hukum pembentukan undang-undang ini yang pertama yaitu terdapat pada pasal 1 ayat 1, pasal 5 ayat 1, pasal 18 dan pasal 20 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua yaitu ketetapan MPR nomor 10/MPR/1998 tentang pokok-pokok reformasi pembangunan dalam rangka penyelamatan dan normalisasi kehidupan nasional sebagai haluan negara. Selanjutnya yaitu isi pembahasan undang-undang ini tentang pemerintahan daerah. Yang pertama dalam bentuk perubahan dalam undang-undang ini menghapus hierarki antara pemerintah kabupaten atau kota dengan provinsi. Pemerintah kabupaten atau kota di sini bukanlah daerah bawahan dari provinsi. Penghapusan hierarki ini sekaligus mengikis birokratisasi pelaksanaan pemerintahan yang pada akhirnya akan menciptakan efisiensi pelayanan pada masyarakat. Yang kedua adalah Undang-Undang nomor 22 tahun 1999 ini menghapus asas dekonsentrasi pada daerah kabupaten dan kota. Asas ini hanya dilaksanakan pada daerah provinsi. Hal ini karena bila dianalisis berdasarkan teori pembagian kekuasaan terlihat dengan jelas bahwa kewenangan kedua organ pemerintahan daerah tersebut belum seimbang dan tidak jarang terlihat monopoli salah satu organ atas organ lainnya. Kenyataan tersebut jelas bertentangan dengan prinsip-prinsip yang terdapat dalam teori demokrasi. Yang ketiga adalah di dalam undang-undang ini kewenangan kepala daerah mulai dikurangi. Bahkan sebaliknya pemerintahan DPRD yang mempunyai kewenangan yang cukup kuat. Namun penguatan peran dan fungsi DPRD yang semula diharapkan dapat menghidupkan demokrasi dan desentralisasi dalam rangka perwujudan otonomi yang seluas-luasnya ternyata disalah tafsirkan serta disalahgunakan oleh sebagian besar para anggota DPRD. Selanjutnya mengenai penjelasan lain dalam undang-undang ini yaitu ada 3 jenis daerah otonomi yaitu daerah provinsi, daerah kabupaten dan daerah kota. Ketiga jenis daerah tersebut berkedudukan setara dalam artian tidak ada hierarki daerah otonom. Daerah provinsi berkedudukan juga sebagai wilayah administratif. Dalam undang-undang ini juga mengatur pemerintahan lokal yang terdiri dari Badan Legislatif Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Badan Eksekutif Daerah dan Pemerintahan Daerah yang terdiri atas kepala daerah dan perangkat daerah. DPRD sebagai Badan Legislatif Daerah berkedudukan sejajar dan menjadi mitra dari pemerintahan daerah. Kedudukan, susunan, tugas, wewenang, hak keanggotaan, pimpinan, dan alat kelengkapan DPRD diatur dengan undang-undang tersendiri. Kepala daerah dan wakil kepala daerah mempunyai masa jabatan selama 5 tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk sekali masa jabatan. Pengisian jabatan kepala daerah dan wakil kepala daerah dilakukan oleh DPRD melalui pemilihan secara bersamaan. Kepala daerah dilantik oleh presiden atau pejabat lain yang ditunjuk untuk bertindak atas nama presiden. Kepala daerah provinsi disebut gubernur dan kepala daerah kabupaten disebut bupati. Sedangkan untuk kepala daerah kota disebut sebagai wali kota. Dalam undang-undang ini juga pengaturan mengenai desa dipisahkan dalam bab yang berbeda dari peraturan mengenai daerah otonomi provinsi, kabupaten atau kota. Melalui undang-undang ini, prinsip pemberian otonomi daerah yang dijadikan pedoman dalam undang-undang ini yang pertama adalah penyelenggaraan otonomi daerah dilaksanakan dengan memperhatikan aspek demokrasi, keadilan, pemerataan serta potensi dan keanekaragaman daerah. Yang kedua adalah pelaksanaan otonomi daerah didasarkan pada otonomi luas, nyata dan bertanggung jawab. Selanjutnya yaitu pelaksanaan otonomi daerah yang luas dan utuh diletakkan pada daerah kabupaten dan daerah kota, sedangkan otonomi daerah provinsi merupakan otonomi yang terbatas. Selanjutnya yaitu pelaksanaan otonomi daerah harus sesuai dengan konstitusi negara sehingga tetap terjamin hubungan yang serasi antara pusat dan daerah serta antar daerah. Selanjutnya yaitu pelaksanaan otonomi harus lebih meningkatkan kemandirian daerah otonomi dan karenanya dalam daerah kabupaten dan daerah kota tidak ada wilayah administrasi. Yang keenam yaitu pelaksanaan otonomi daerah harus lebih meningkatkan peranan dan fungsi badan legislatif daerah yang baik sebagai fungsi legislasi. Yang ketujuh adalah pelaksanaan asas dekonsentrasi diletakkan pada daerah provinsi dalam kedudukan sebagai wilayah administrasi untuk melaksanakan kewenangan pemerintah tertentu yang dilimpahkan kepada gubernur sebagai wakil pemerintah. Selanjutnya yaitu pelaksanaan
Asas tugas pembantuan dimungkinkan tidak hanya dari pemerintahan kepada daerah, tetapi juga dari pemerintah dan daerah kepada desa yang disertai dengan segala keperluan. Selanjutnya yaitu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Undang-undang ini menggantikan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang di dalamnya menegaskan mengenai pemerintah daerah dalam menyelenggarakan urusan memiliki hubungan dengan pemerintah daerah lainnya. Alasan pembentukan undang-undang ini ada 3, yaitu mengenai perubahan atau revisi secara mendasar terhadap Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999. Yang pertama yaitu alasan hukum berupa amandemen kedua khusus terhadap pasal 18 Undang-Undang Dasar tahun 1945. Yang kedua adalah ada alasan administratif berupa keadaan terlampau luasnya rentang kendali antara pemerintah pusat terhadap kabupaten atau kota. Selanjutnya yaitu alasan empiris berupa keadaan atau kejadian timbulnya masalah aktual yang dapat mengganggu kegiatan berbangsa serta berpemerintahan dengan berbagai problematika otonomi daerah. Selanjutnya yaitu mengenai dasar hukum pembentukan undang-undang ini yang disusun berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal 18, 18A dan 18B. Selanjutnya mengenai isi pembahasan pada undang-undang ini mengenai bentuk perubahannya. Yang pertama yaitu urusan-urusan provinsi dan kabupaten atau kota juga merupakan bagian dari urusan-urusan provinsi. Undang-undang ini meletakkan aspek demokrasi dan peran serta masyarakat secara mendasar dalam pelaksanaan pemerintahan daerah. Karena itu, fungsi dan peran DPRD dipisahkan secara tegas dengan fungsi dan peran pemerintah daerah, yang mana dengan undang-undang sebelumnya sangat jelas berlawanan. Yang kedua adalah undang-undang ini mengatur kepala daerah tidak lagi dipilih oleh DPRD, melainkan mekanisme pemilihan secara langsung oleh masyarakat. Dengan demikian, kepala daerah tidak bertanggung jawab kepada DPRD, tetapi bertanggung jawab kepada rakyat. Dalam pelaksanaan tugas kepala daerah menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada pemerintah pusat dan menyampaikan laporan keterangan pertanggungjawaban atau LKP kepada DPRD. Yang ketiga adalah undang-undang ini tidak lagi mengenal paham pembagian wewenang, tetapi penyerahan atau pelimpahan tugas dalam bentuk urusan wajib dan urusan pilihan. Dengan demikian, semua kewenangan pemerintah daerah dan kota pada prinsipnya merupakan kewenangan dalam rangka desentralisasi dan sebagian dalam rangka tugas pembantuan. Demikian juga makna desentralisasi tidak lagi dalam pemahaman administratif, tetapi dalam konteks politis, di mana pemerintah daerah, kabupaten dan kota berhak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri atas inisiatif dan kekuatan sendiri. Selanjutnya mengenai penjelasan tambahan dalam undang-undang ini, yaitu membagi Indonesia menjadi satu jenis daerah otonom dengan perincian Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dibagi atas daerah-daerah provinsi, dan daerah provinsi itu dibagi atas daerah kabupaten dan daerah kota. Selain itu, negara mengakui kekhususan dan keistimewaan yang ada pada 4 daerah, yaitu Aceh, Jakarta, Papua, dan Yogyakarta. Negara juga mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan. Tingkatan-tingkatan atau nomenklatur daerah otonomi. Yang pertama ada tingkatan provinsi, ada tingkatan pertama yaitu provinsi, tingkatan kedua yaitu kabupaten atau kota. Pemerintahan lokal juga terdiri dari legislatif, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, eksekutif, pemerintahan daerah yang terdiri atas kepala daerah dan perangkat daerah. Perangkat daerah provinsi secara umum terdiri atas sekretaris daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah, dan lembaga teknis daerah. Sedangkan perangkat daerah kabupaten atau kota secara umum terdiri atas sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah, lembaga teknis daerah, kecamatan, dan kelurahan. Dalam pemerintahan daerah kabupaten atau kota dibentuk pemerintahan desa yang terdiri dari pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa. Pemerintahan desa di sini terdiri atas kepala desa dan perangkat desa. Kepala desa dipilih langsung oleh dan dari penduduk desa yang syarat dan tata cara pemilihannya diatur dengan peraturan daerah atau perda.
Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Hasni sebagai pemateri terakhir yang akan melanjutkan pemaparan materi dari pemateri sebelumnya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah. Pemerintahan daerah di sini merupakan penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ini disahkan oleh Presiden Dr. Haji Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 30 September 2014. Kemudian alasan mengenai pembentukan undang-undang ini yaitu bahwa Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebelumnya tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan, ketatanegaraan, dan tuntutan penyelenggaraan pemerintahan daerah sehingga perlu diganti, dan juga bahwa efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah perlu ditingkatkan lagi dengan lebih baik memperhatikan aspek-aspek hubungan antara pemerintahan pusat dengan daerah dan antar daerah yang berpotensi serta keanekaragaman daerah serta peluang dan tantangan persaingan global dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan negara. Kemudian selanjutnya yaitu mengenai dasar hukum pembentukan undang-undang ini, di mana dasar hukum Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ini yaitu yang pertama itu pasal 1, pasal 4, pasal 5 ayat 1, pasal 17 ayat 1 dan ayat 3, kemudian pasal 18, pasal 18A, pasal 18B, pasal 20, pasal 22D ayat 2 dan pasal 23E ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kemudian selanjutnya yaitu mengenai isi pembahasan dalam undang-undang ini, yaitu pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mencabut yang pertama itu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah pada Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1962 Nomor 10, kemudian tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387. Kemudian selanjutnya Undang-Undang Nomor 32 tentang Pemerintahan Daerah pada Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 nomor 125, kemudian tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4437. Sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Kemudian pada pasal 157 pada pasal 158 ayat 2 sampai dengan ayat 9 dan pasal 159 Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah pada Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 nomor 130, kemudian pada tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5049 dan pasal 1 angka 4, pasal 314 sampai dengan pasal 412, kemudian pada pasal 418 sampai dengan pasal 421 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Kemudian selanjutnya yang saya akan jelaskan yaitu mengenai Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah, di mana perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dilakukan sebagai konsekuensi atas perubahan Undang-Undang tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota yang mengatur wakil kepala daerah dipilih secara berpasangan dengan kepala daerah. Pembagian tugas antara kepala daerah dan wakil kepala daerah agar tidak terjadi disharmoni dan perlunya pengaturan mekanisme pengisian jabatan kepala daerah dan wakil kepala daerah dalam hal terjadi kekosongan jabatan untuk meneruskan sisa masa jabatan. Kemudian mengenai alasan pembentukan dari undang-undang ini yaitu pertimbangan mengapa ada undang-undang ini, yaitu
bahwa untuk kesinambungan kepemimpinan di provinsi, kabupaten atau kota diperlukan mekanisme peralihan kepemimpinan daerah di masa jabatannya yang demokratis untuk dapat menjamin pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. Kemudian selanjutnya bahwa ketentuan tugas dan wewenang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten atau Kota perlu dilakukan penyesuaian dengan undang-undang yang mengatur pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota. Kemudian selanjutnya alasannya yaitu untuk mengatasi permasalahan sebagaimana dimaksud pada poin sebelumnya, ketentuan tugas dan wewenang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten atau Kota sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah perlu dilakukan perubahan. Kemudian berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada poin-poin ketiga sebelumnya, perlu membentuk undang-undang tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Kemudian selanjutnya yaitu mengenai dasar hukum pembentukan dari undang-undang ini. Yang pertama itu pada pasal 18, pasal 20, pasal 21, pasal 22D Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kemudian selanjutnya pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, pada Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 nomor 244, kemudian tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5587 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 2 tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang nomor 2 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah menjadi undang-undang pada Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 nomor 24, kemudian tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5667. Kemudian selanjutnya yaitu mengenai isi pembahasan dari perubahan undang-undang ini, yaitu tentang perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, yaitu pada yang pertama itu pengubahan ketentuan pada ayat 1 pasal 63, kemudian selanjutnya yaitu penghapusan ketentuan ayat 1 huruf F pada pasal 65, kemudian ketentuan pasal 66 ayat 3 diubah dan ditambah satu ayat yakni ayat 4. Kemudian pengubahan ketentuan pada pasal 88, kemudian ketentuan pasal 101 ayat 1 diantara huruf D dan huruf E disisipkan huruf D1. Kemudian yang terakhir itu ketentuan pasal 154 ayat 1 diantara huruf D dan huruf E disisipkan huruf D1 juga. Kemudian selanjutnya yaitu penjelasan tambahan mengenai ini, yaitu dan juga dengan berlakunya peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota yang mengatur pemilihan kepala daerah dilakukan secara langsung, dan untuk memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah yang berlandaskan kedaulatan rakyat dan demokrasi, maka perlu dilakukan perubahan terhadap ketentuan mengenai tugas dan wewenang DPRD provinsi dan DPRD kabupaten atau kota yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Itulah video penjelasan dari kelompok kami. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.